ARMY berikan ultimatum lucu untuk Jimin kalau dia tidak membalas mereka dan interaksinya. Ketika Jimin tidak bisa tidur, dia melakukan hal yang paling disukai, hangout dengan ARMY. Kali ini dia melanjutkan Weverse untuk menanggapi komentar penggemar dan memperbaruinya tentang hidupnya. Jimin membahas semuanya, mulai dari betapa bersemangatnya dia untuk ulang tahun Jungkook hingga semester sekolah baru yang akan segera tiba. Fans sangat menginginkan balasan dari Jimin, hingga mereka mulai menggodanya untuk menanggapi dengan ancaman yang lucu dan menggemaskan. ARMY menulis, "Kalau kamu tidak membalasku di sini, aku akan mencukur rambutku." Jimin mengatakan, "Tidak mungkin, apa maksudmu kamu akan mencukur rambutmu? Tolong jangan lakukan itu." Fans menggoda semua jenis gaya rambut lucu. ARMY mengatakan, "Jimin, kalau kamu tidak membalasku juga, aku akan mengubah rambutku menjadi gaya mohawk." Jimin mengatakan, "Tidak, aku agak penasaran dengan yang ini." Dan hal-hal lucu lainnya membuat Jimin tertawa. ARMY mengatakan, "Kalau kamu tidak menjawab, aku tidak akan kentut, aku akan menahannya." "Tidak, tapi lol," kata Jimin. Menemukan komentar putus asa semua orang lucu, waktu menyenangkan Jimin dan ARMY sebelum tidur sukses, Jimin mengatakan, "Kalian terus membalas dengan mengatakan kamu akan mencukur rambutmu dan menahan nafas hanya untuk mendapatkan balasan, lol," kata Jimin. Tak hanya itu, Jimin memberitahu ARMY kenapa dia absen dari media sosial dan itu mungkin bukan yang diharapkan fans. Tidak ada yang mencintai ARMY sebanyak BTS. Jimin membuktikan ketika dia online di tengah malam hanya untuk berbicara dengan penggemar tercinta di Weverse. Mengungkapkan betapa dia merindukan semua orang, dia meninggalkan ARMY dengan kata-kata kasih sayang dan bahkan janji untuk kembali dalam bentuk yang berbeda. ARMY bertanya, "Kalau kamu memperkirakan seberapa besar kamu mencintai ARMY?" Jimin menjawab, "Tidak perlu dikatakan lagi." Seperti yang diharapkan, dia berencana untuk melakukan streaming langsung segera karena sudah lama sejak itu yang terakhir. Jimin mengatakan, "Aku akan melakukan live dalam waktu dekat. Aku baru saja mengerjakan beberapa musik akhir-akhir ini. Itu membuatku berpikir, wow, anggota kami benar-benar orang yang luar biasa." Terakhir kali Jimin muncul adalah setelah set Lollapalooza J-Hope saat keduanya berada di Chicago. Jimin tidak punya apa-apa selain pujian untuk penampilan ikonik Hyungnya itu. Tapi penggemar punya beberapa permintaan khusus kali ini dan dia dengan rajin mendengarkan saran mereka. ARMY mengatakan, "Jimin sih, kalau kamu ingin berbicara dengan kami, silakan gunakan V-Live karena Weverse belum menerjemahkan untuk ARMY Internasional. Terima kasih." Jimin mengatakan, "Aku mengerti, aku akan segera kembali untuk melakukan live." Sejak itu, kita hanya melihat sekilas Jimin menjelang awal bulan di Instagramnya. Dia mengungkapkan alasannya untuk hiatus untuk media sosial. Jimin mengatakan, "Ini juga berlaku untuk Instagram, tapi berat badanku sedikit bertambah, jadi aku tidak banyak menunjukkan wajahku. Tapi aku mulai berdiet lagi, jadi tunggu sebentar." Jimin mungkin malu dengan pipinya yang cabi, tapi berat badannya tidak masalah bagi ARMY. Ketika dia siap untuk mengungkapkan visual pasca dietnya, penggemar akan sabar menunggunya. Yang kedua, ARMY siap melawan atas nama Jin. Jin membagikan foto di Weverse memperlihatkan gigitan serangga yang sangat merah dan bengkak di lengannya. Dia mengatakan bahwa nyamuk adalah penyerangnya, tapi karena ukuran gigitannya, dia merasa akan lebih masuk akal kalau nyamuk itu menjadi nyamuk yang lebih besar daripada kelelawar. "Digigit nyamuk, tapi aku merasa bahkan aku ditabrak kelelawar, bengkaknya akan berkurang dari ini," kata Jin. ARMY siap untuk membalas dendam atas nama Jin, jadi mereka sedang bersiap-siap. Kita juga tidak bisa tidak teringat saat nyamuk menggigit bibir Jin selama Law of the Jungle. Tak hanya itu, sebelumnya ARMY juga sangat ingin melawan jendela di mana-mana atas nama Jin setelah dia terlibat dengannya. Yang ketiga, 6 idola K-pop yang membangun perusahaan mereka dari awal. Perusahaan hiburan memainkan peran yang sangat signifikan dalam karir idola K-pop. Anggaran yang baik, jaringan, dan reputasi perusahaan yang baik secara keseluruhan dapat memberikan awal yang baik untuk karir artisnya. Tapi ada beberapa kelompok yang tidak punya sarana untuk diandalkan. Alih-alih mendapat dorongan dari label mereka, 6 artis K-pop ini akhirnya membangun perusahaan mereka dari awal. Yang pertama, BTS. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa BTS menjadi trainee Big Hit Entertainment, perusahaan yang cukup miskin. Mereka punya staf, anggaran, dan koneksi yang sangat terbatas. Terlepas dari kemunduran besar, ketujuh anak laki-laki itu bekerja keras dan akhirnya menjadi salah satu seniman terbesar di dunia. Dengan kesuksesan BTS, Big Hit Entertainment telah tumbuh secara eksponensial dan berkembang menjadi konglomerat hiburan terbesar di tanah air dengan nama Hype Corporation.
2. Mamamoo. Ketika Mamamoo memulai debutnya pada 2014, musikalitas dan keterampilan mereka yang luar biasa. Mereka adalah artis pertama yang debut di bawah Rainbow Bright Sword Entertainment yang merupakan label yang tidak terlalu dikenal saat itu. Keberhasilan Mamamoo yang luar biasa tidak hanya membantu mereka membuat nama untuk diri mereka sendiri, tapi juga mendirikan perusahaan mereka sebagai label yang sukses dengan gedung-gedung yang lebih besar dan banyak anak perusahaan. Kontribusi grup ini dalam mensukseskan perusahaan sangat besar, sehingga hingga saat ini Rainbow Bright Sword dikenal dengan perusahaan Mamamoo. 3. Ayu memulai debutnya pada 2008 di bawah Leon Entertainment. Ketika dia dan perusahaannya tidak banyak diketahui publik, tapi berkat kesuksesan besarnya sebagai solois dan aktris, Leon Entertainment juga naik ke puncak. Pada tahun 2020, Ayu meninggalkan label dan bergabung dengan Edam Entertainment yang baru didirikan, yang dimulai oleh manajer lamanya. Sama seperti perusahaan sebelumnya, Edam juga mendapat manfaat dari kesuksesannya. 4. Gfriend. Pada 2015, Gfriend adalah satu-satunya artis di bawah Source Music. Perusahaan punya dana yang sangat terbatas, tapi berkat bakat luar biasa dari grup, itu berhasil dengan baik untuk keduanya. Gfriend kemudian menjadi salah satu girl group generasi ketiga paling sukses dan mendapatkan banyak popularitas serta pendapatan dari perusahaan mereka. Ketika pada tahun 2019 Hype Corporation mengakuisisi Source Music, mereka masih menjadi artis terbesar di bawah label itu hingga pembubaran mereka pada tahun 2021. 5. Seventeen. Meskipun Pledis Entertainment punya banyak artis di bawah sayapnya sebelum Seventeen debut, itu adalah fakta yang diterima dengan baik bahwa mereka membawa keunggulan dan stabilitas keuangan bagi perusahaan. Seventeen harus bekerja dengan anggaran yang ketat, tetapi berkat musik dan seni mereka yang bagus, mereka berhasil mencapai puncak. Pada tahun 2020, Pledis diakuisisi Hype Corporation dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pertumbuhan ini tidak mungkin terjadi tanpa Seventeen. 6. Jongha adalah artis pertama yang debut di MNH Entertainment setelah mendapatkan popularitas besar melalui Produce 48 dan IOI. Jongha memulai perjalanannya sebagai solois hanya untuk menjadi artis papan atas di industri. Perusahaan pasti telah menuai manfaat dari pertumbuhannya mengingat bagaimana mereka dapat mendebutkan girl group baru. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.